Hari ini saya Maci Ahmad dan tim mendampingi klien saya Ratu Meta mendapat panggilan untuk menjelaskan kronologis di hadapan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Tadi telah memberikan kronologis untuk menguatkan laporan polisian yang di Polres Jakarta Timur. Tadi sekitar 2 jam ya dipanggil dan juga mendapatkan bimbingan dari psikolog ya, psikolog dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Infonya apa coba? Seperti apa, terus berapa kali sudah melakukan seperti ini, terus Ya. verbal juga pernah belum, iya terus bukti-bukti udah saya kasih, terus ditanyain anak-anak gimana ya gitu ya, gimana perkembangan sekarang, apa yang dirasakan oleh saya sendiri. Saya sih kayak bukan aja gitu, terus kebingungan, terus kayak gampang emosional juga gitu, karena mungkin beban saya telah makin banyak. Iya itu aja sih ya. Jadi harus ketemu psikolognya harus 3 kali, nggak cuma 1 kali ini. Nanti buat ada janji lagi dari psikolognya di baru sekali, nanti 2 kalinya. Setelah ketemu psikolog gimana? Lebih enak sih gitu. Terus saya bilang ya kalau untuk sekarang ini saya paling ya nggak bisa ninggalin sholat dan pasti ibadah zikir sih gitu selama di rumah gitu. Itu paling benar sih, paling betul. Jadi ya selama yang dia arahkan, selama yang saya sekarang saya kegiatan saya ketemu teman-teman atau kerjaan atau apa itu udah bagus gitu. Psikolog ya udah bagus, apa yang dilakukan sekarang ini ya udah bagus. Tapi pihak dari suaminya Mama itu sendiri akan dipanggil dulu nggak sih soal PPN? Oh, saya kurang tahu untuk itu. Yang jelas untuk saksi-saksi yang kami telah laporkan di Polres Jakarta Timur itu sudah lengkap dan seharusnya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dari pihak terlapor sudah akan dipanggil ya, karena kita sudah memberikan bukti dan sudah cukup saksi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak terlapor akan dipanggil, dan tadi kita juga telah memberikan surat laporan kepolisian dan bukti-buktinya juga kepada PPPPA ini ya, Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk memperkuat dan mengawal sebagai bentuk laporan yang dikuatkan oleh pengawalan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak seperti itu. Kalau seandainya pihak terlapor akan datang gimana? Ya, karena saya rasa ya kalau misal tidak datang, menurut UHAP ya akan dipanggil sekali lagi, dan apabila tidak mengindahkan undangan dari pemeriksaan dari kepolisian, ya saya akan tegas untuk meminta gelar perkara untuk segera menaikkan tahap penyidikan gitu. Ada kemungkinan bukti ada tambahan? Kalau bukti-bukti kita sudah cukup, sudah kita lampirkan, saksi-saksi juga sudah ada 2 saksi, bahkan lebih dari 2 saksi. Maka dari itu saya rasa seharusnya terlapor harusnya datang, tapi kalau misalnya tidak datang akan dipanggil lagi dan kita minta untuk digelar perkara untuk dinaikkan ke penyidikan seperti itu. Kalau saya sih minta tanggung jawab aja, maksudnya kayak minta buat itu gitu kan, sampai cicilan-cicilan yang seharusnya dia bayarkan itu loh, yang tunggakan kayak gitu kan jadi saya yang beban gitu loh, yang seharusnya beliau yang bayarkan ya lagi itu yang jadi saya gitu. Kalau saya kan nggak bisa kayak gitu ya Mbak, jadi kayak uang susu nih kalau nggak dapat gimana
supaya WhatsApp dengan papanya juga nggak jelas. Intinya komunikasi terputus ya. Komunikasi terputus. Iya. Jadi saya udah minta ke orang tuanya juga, ya orang tuanya cuma bisa menyampaikan, setelah itu udah nggak ada. Yang penting nggak sih jalur supaya Bapak Manci nanti Ya. Bapak Manci. Saya tambahkan di sini ya harus diingat kan ada pasal penelantaran anak ya. Kita akan terus mengkaji sampai beberapa klien saya ini dan anaknya tidak dinafkahi. Bagaimanapun ini kan masih istri sah dan masih ada tanggung jawab dan juga anaknya kan juga masih kecil, masih di bawah setahun, ada yang dan 2 tahun ya. Dan itu masih tanggung jawab dari seorang bapak. Apabila kita lihat berapa lama dari terlapor ini dan ya di mana adalah seorang ayah dari anak-anak dari klien kami, apabila tidak mengindahkan dan terus-terusan tidak memberi nafkah, kita akan mengkaji dan mencadangkan hak hukum kita mengenai penelantaran anak seperti itu. Dan bukti-bukti ini juga akan terus bertambah tentunya apabila tidak diindahkan. Ya nantinya kita akan kaji lagi sesuai dengan kepatutan apakah terlapor ini menyadari perbuatannya dan pasti ada konsekuensinya apabila tidak mengindahkan. Tentunya saya nanti akan terus berkomunikasi sama klien saya apabila terus-terusan dari terlapor ini sengaja lalai dan menelantarkan anaknya, maka mau nggak mau kita ada cadangan hak hukum kita juga gitu. Berarti total udah berapa? Jadi dampak psikologisnya sampai tidak ingin mengenal orang tua gitu sebenarnya. Iya. Sudah ada pemikiran itu situ. Kalau sekarang mah ya jauh lah mas. Mikirnya ke situ. Bikinin anak-anak aja deh. Ya, alhamdulillah ya itu. Alhamdulillah bersyukur sama Allah, ada Allah juga. Anak saya juga berkecukupan ya untuk susunya juga saya bisa gitu kan. Saya nyari uang dengan uang halal. Alhamdulillah. Yang di mana saya punya usaha saya kafe restoran rame tanpa saya harus ini ya emang udah sama Allah ya bang ya Allah alhamdulillah berarti ada aja. Berarti total udah nggak dikasih nafkah udah berapa? Dari pokoknya Maret, April, harusnya dari Februari juga dia ngasih kan di Februari, pokoknya Maret, April Nggak ada uang masuk nggak ada. sama sekali. Kami ada maaf nih, akan melanjutkan proses perceraian kan cara Ya untuk itu masih kita kaji dulu ya. Kita kaji seiringan dengan nanti kita melihat dari kasus pidananya. Kalau dari klien saya berkata kepada kuasa hukum, Pak Meta juga sudah yakin untuk mengajukan perceraian. Tapi kita sambil berjalan melihat proses pidananya dan sejauh mana itikat baik dari terlapor. Tentunya dari klien saya nantinya akan siap mengajukan gugatan perceraian. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.